Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin. Kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang dan prediksi ke depannya seperti apa. Dan pastinya juga nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So kalau teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, pada saat saya merekam video ini secara global market cap crypto itu ada di angka 2,09 triliun dolar atau naik sekitar 2,16%. Bitcoin sendiri di angka 46.781, turun 0,69%, Ethereum 3.419, naik 6,12%. Jadi walaupun Bitcoin sideways, Ethereum akhirnya bergerak gitu ya. Cardano 2,75 dolar, kemudian Binance 459, XRP 1,17 dolar, naiknya lumayan 4%. Dogecoin 0,275 dolar, naik 0,3%. Solana akhirnya terkoreksi setelah kemarin sempat nyentuh ke 130 dolar kalau tidak salah. Dan sekarang terkoreksi sampai ke 109 dolar. Polkadot hari ini naiknya lumayan kencang 12% ke 30 dolar. Uniswap naik 8% ke 29,10 dolar. Oke, jadi itu adalah beberapa outlook dari top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin, dimulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang sebenarnya kalau untuk pergerakan Bitcoin hari ini teknikalnya masih sama saja dengan yang kemarin guys, karena kita tidak bergerak sama sekali dari kemarinnya. Kita hanya bermain di antara 46 sampai 48, turun naiknya hanya di sekitaran di situ saja. Dan seperti yang saya sudah pesan ke teman-teman bahwa semakin lama kita sideways di sini, maka ketika nanti bergerak itu biasanya pergerakannya akan lumayan masif gitu ya. Dan menurut saya area terpenting masih sama saja, kita harus menunggu apakah kita akan breakdown dari sini, oke, ataukah kita breakout ke atas. Jika kita tidak mampu menahan harga di sekitar 45 ribuan, maka selanjutnya itu adalah supportnya sudah di area sekitar 42.000 atau sekitar 43.000. Tetapi memang secara price action kalau menurut saya masih cukup bullish ya. Ini saya jelasin karena di sini kita ada impulsive move, oke. Kemudian kita sekarang sedang membuat semacam correction move. Dan biasanya itu berakhir dengan kenaikan gitu ya. Jadi memang untuk sementara saya masih menunggu dulu karena tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, belum ada setup sama sekali yang jelas ya kan. Dan kita harus, kalau saya masih menunggu di sekitar area ini untuk melihat setup ya kan. Atau kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader yang lebih konservatif gitu ya, bisa saja teman-teman tunggu dulu ketika sudah breakout dari sini, kemudian kita retest, konsolidasi retest ya kan. Nah dari sini baru teman-teman ikutan masuk. Nah kenapa saya bilang kalau semakin lama sideways-nya biasa pergerakannya semakin masif. Nah ini sebenarnya teman-teman juga bisa lihat dari pergerakan sebelumnya gitu ya. Di sini, nah di sini juga pergerakan yang kemarin kita sudah bahas bahwa ini mirip dengan pergerakan sekarang. Nah ketika sudah breakout, teman-teman bisa lihat itu pergerakannya kenceng banget, itu sekali naik langsung 30-an%, oke. Dan tanpa ada koreksi yang dalam lagi, kita cuman sideways beberapa hari di sana. Setelah naik, kita beberapa hari sideways, kemudian dihajar lagi naik, dan itu membuat pergerakan yang parabolik ke atas. Jadi ya kita juga bisa expect hal yang sama bisa terjadi sekarang. Semoga ya dalam 1-2 hari kita udah bisa ngelihat ada pergerakan yang enak dilihat lah di Bitcoin ya. Kalau cuma sideways mah nggak seru gitu kan. Ya kalaupun mau turun ya turun sekalian gitu kan, biar kita juga bisa dapat harga lebih murah untuk serok. Kalau kayak gini kan jadinya bosen gitu ya. Setiap hari kita cuma ngelihat harganya, kalau nggak 46, 47, ya 48 selesai gitu ya. Nggak ada yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ya untuk sementara outlooknya masih sama aja menurut saya. Dan kenapa saya masih cukup bullish menurut saya untuk pergerakan sekarang, kenapa? Karena juga didukung oleh data on-chain
dari Will Clemente lagi yang dia sebutkan di sini, another uptick. At now say we have a bullish divergence pair with the volatility squeeze we entered 4 days ago. Looking for this to resolve in the next week or two. The last major bull divergence was in the low mid 30Ks. Jadi menurut si Will Clemente ini mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan ngelihat pergerakan yang masif di Bitcoin ke atas karena menurut dia ada semacam bullish divergence jika dianalisa dari illiquid supply shock ratio, exchange supply shock ratio, dan long term holder supply shock ratio. Ketiganya ini dibandingkan dengan harganya Bitcoin, menurut dia itu ada semacam bullish divergence, dan menurut dia dalam seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah akan bisa melihat kenaikan yang signifikan dari Bitcoin. Oke, jadi ya ini merupakan indikasi yang positif walaupun hari ini ada 2 berita yang menebarkan FUD lagi. Pertama dari si Donald Trump yang mengatakan cryptocurrencies are a disaster waiting to happen gitu ya. Jadi menurut si Donald Trump ini, si crypto ini masih kelihatan seperti semacam scam ya, seem like a scam, maybe fake, potentially a disaster waiting to happen. Berpotensi bahwa ini menurut dia adalah sebuah hal yang menunggu bom waktu lah istilahnya ya, adalah sebuah bencana yang sedang menunggu waktu untuk terjadi gitu ya. Jadi menurut si Donald Trump masih seperti itu. Jadi dari dulu sampai sekarang pun dia masih belum berubah pikiran bahwa dia tidak senang dengan yang namanya kripto gitu ya. Dia tidak yakin, tidak percaya gitu bahwa kripto adalah sebuah aset gitu ya. Kemudian juga salah seorang bilioner bernama John Paulson warns cryptocurrencies will be worthless, Bitcoin too volatile to short. Jadi menurut dia cryptocurrency adalah hal yang tidak bernilai gitu ya, tidak berguna, apapun lah kalian mau sebutnya ya. Jadi pada intinya ya dia nggak suka lah dengan cryptocurrency. Dia ini seorang billionaire hedge fund manager ya, dia hedge fund manager famed for making a fortune betting against the US housing market, say that cryptocurrency are a bubble that will prove to be worthless. Jadi dia bilang kripto itu adalah bubble. Jadi ini adalah narasi yang diberikan sudah bertahun-tahun ya sekarang. Mau dari tahun 2017, 2015, 2013. Setiap tahunnya pasti ada orang sebut Bitcoin atau kripto adalah bubble gitu ya. Jadi yang sedang menunggu waktu untuk meledak gitu, dan ketika nanti meledak itu akan hancur lebur, tidak ada sisa gitu. Jadi masih sampai tahun ini pun masih ada yang beranggapan bahwa kripto adalah sebuah bubble gitu ya. Dan ya mungkin gara-gara beberapa hal ini juga para investor juga yang masih awam gitu ya, ngeri-ngeri gitu untuk membeli Bitcoin karena dihajar dari kanan kiri lagi. Kemarin juga ada FUD gitu ya. Hari ini juga ditambah lagi beberapa orang yang cukup dikenal juga mengatakan hal-hal yang negatif terhadap Bitcoin. Namun kalau misalnya teman-teman perhatikan dari tahun-tahun sebelumnya juga kripto sebenarnya diserang dari kanan kiri, tapi ujung-ujungnya sama saja tetap naik terus gitu ya. Jadi ya mungkin ini hanya kita lihat sebagai berita aja dan harusnya tidak akan berpengaruh banyak terhadap pergerakan Bitcoin nanti. Oke, jadi ya itu aja untuk video kali ini guys. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mohon bantuan like dan share-nya, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.